Selamat pagi jemaat yang terkasih, Shalom. Saya akan bacakan warta lisan untuk Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, kebaktian online GKI Wonosobo pada hari ini dalam rangka penutupan Pekan Anak Sekolah Minggu dengan tema Tak Pernah Berubah. Dilayani oleh Penatua Medarman Sebuah. Sedangkan kebaktian di bakal jemaat ditiadakan sehubungan pandemi COVID-19. Yang kedua, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Bapak Meru Santoso atau Ong King San, dalam usia 74 tahun. Meninggal dunia pada hari Minggu 1 Agustus 2021, alamat Jalan R. Sumindro nomor 2, Toko Obat Bethesda, Wonosobo. Jenazah telah diperabukan pada hari Senin 2 Agustus 2021 di Krematorium Soropadan, Temanggung. Upacara pemberangkatan jenazah dilayankan melalui media Zoom meeting dilayani oleh Bapak A.R. Dompas. Yang ketiga, Majelis Jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan jemaat GKI Wonosobo turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Lukas Wiharjo, adik dari Bapak Sumeh Subianto, alamat Jalan Sabu Alu, Wonosobo. Meninggal dunia pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 di TPU Honggoderpo, Wonosobo. Upacara pemberangkatan jenazah dilayankan melalui media Zoom, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan kasih serta penghimpuran dari Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Wonosobo melalui tim diakonia membuka pendaftaran penerimaan beasiswa tahun pelajaran 2021-2022 kepada anggota jemaat yang membutuhkan bantuan beasiswa dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diambil di kantor gereja pada hari atau jam kerja pada Bapak Oriadi, atau pada hari Minggu pada Bapak Yuni Haryanto di Kolportase. Pengembalian formulir beasiswa ditunggu paling lambat hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Untuk penerima beasiswa tahun 2020-2021, diharuskan daftar ulang dengan mengisi formulir yang dilampiri fotokopi rapor terakhir. Tim diakonia akan menyeleksi nama-nama penerima beasiswa dari formulir yang masuk. Kelima, rapat bidang majelis jemaat diadakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 18 WIB melalui media Zoom meeting. Yang keenam, persidangan majelis jemaat diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pada pukul 17.30 melalui media Zoom meeting. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Yang ketujuh, persembahan hari ini. Kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk mendukung pelayanan Komisi Anak atau Sekolah Minggu. Tuhan mengasihi setiap anak yang datang padanya. Tuhan juga mengasihi setiap orang yang datang padanya dengan kesungguhan hati. Mari datang pada Tuhan dengan berdiri dan menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan
Metle, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Pandemi yang lalu sungguh mengguncang kami. Kami takut dan kami hanya bisa bertelut. Wajah dunia begitu kelam dan krisis terjadi di mana-mana. Kami rindu teman-teman, kami rindu sahabat bermain, kami rindu Bapak Ibu semua. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami memohon ampun atas segala perbuatan, kesalahan, dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Baik yang kami sadari maupun yang tidak. Kami sungguh menyesal pada saat ini. Hati kami enggan, bercampur rasa malu, karena pada minggu yang lalu
kami juga memohon dan mengakui dosa yang sama. Sepertinya kami mempermainkan belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa, karena kami tidak pernah mampu menyelamatkan diri sendiri dari penghukuman dosa ini. Dan ketika kami merasa tidak bersalah, damai sejahtera itu tidak pernah ada pada kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Engkau Allah yang Maha Kudus, suci adanya. Karena itu kami mohon, biarlah kemurahan Tuhan senantiasa kami rasakan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyesal, Engkau berkenan mengampuni kami. Engkau sendiri membuka pintu pengampunan itu. Karena Engkau Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami anak-anak-Mu. Giliran kami pada saat ini ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Melalui ibadah kami pada saat ini, yaitu totalitas hidup kami dan hati yang menyembah. Dan biarlah Allah sendiri berkenan kepada setiap kami. Dan yang lebih daripada itu, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Bapa melalui kebaktian minggu pada saat ini. Terima kasih kami berdoa di dalam satu nama Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudaraku yang terkasih. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 32. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa di dalam membaca kitab suci. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu sapaan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Urapi kami, supaya kami mampu mengerti, menelaah setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nas kitab suci yang hendak kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, biar kami bersama bertumbuh di dalam firman-Mu.
Satu hal yang kami minta, berilah kami hikmat dan pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat kami mengerti apa yang kami dengar. Dan akhirnya di sepanjang penuturan sabdamu, setiap pribadi maupun setiap kami yang hadir, yang mendengar pada saat ini, sungguh boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kebangunan iman boleh kami alami pada saat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi pasal 4 ayat 10 hingga 15. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagia kita semua yang mendengar, memelihara, serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, pasangan atletik cabang olahraga badminton ganda putri Indonesia yang bernama Grecia Poli dan Apriani Rahayu, di dalam pernyataan mereka pada saat diwawancarai terkait dengan persiapan mereka menjelang final Olimpiade Tokyo Jepang yang digelar beberapa hari yang lalu, menurut saya sangat menarik. Mereka berkata bahwa yang mereka persiapkan menjelang final itu kedisiplinan diri, berlatih, dan yang paling utama belajar dari pengalaman-pengalaman pertandingan yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, kalimat yang diucapkan ini menurut saya sangat menarik ketika mereka berkata belajar dari pengalaman-pengalaman pertandingan yang pernah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Atletik ini meraih medali emas, dan peraihan ini terjadi di momentum yang tepat, sehingga medali emas dianggap sebagai kado spesial
bagi rakyat Indonesia yang merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun ini. Jadi tidak mengherankan bila apresiasi, ucapan terima kasih membanjiri media massa maupun media sosial yang ditunjukkan kepada kedua atletik kita yang mengharumkan nama bangsa dalam kancah dunia dalam cabang olahraga badminton ganda putri Indonesia ini. Saudara-saudaraku, tidak salah bila banyak orang yang mengatakan pengalaman itu guru yang baik. Kita bisa belajar dari pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang di masa lampau. Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kita bisa belajar dari kegagalan. Tujuannya apa? Untuk berbenah supaya tidak gagal. Inilah yang dimiliki juga oleh Rasul Paulus di dalam pernyataannya di dalam surat Filipi yang kita baca pada saat ini. Ia berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu rasa kenyang. Dalam segala keadaan dan dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Saudaraku, pernyataan ini menunjukkan pengalaman Rasul Paulus yang real dialami sendiri. Dan pesannya bagi kita sebenarnya, bagi para pembaca surat ini, bisa jadi ia berkata, jangan ceritakan padaku bagaimana kehidupan orang yang sedang susah. Jangan ceritakan kepadaku bagaimana keadaan orang yang hidupnya berkelimpahan. Karena aku pernah mengalami itu. Jangan ceritakan kepadaku bagaimana rasanya dianiaya. Jangan ceritakan kepadaku bagaimana rasanya diludahi, ditolak, dipukul, bahkan dipenjarakan. Semuanya itu pernah aku alami. Itu adalah pengalaman hidupku ketika bersama dengan Tuhan. Tetapi menarik saudaraku, di dalam pernyataan ini dia menyampaikan satu keyakinan iman kepada para pembacanya. Ia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Yang dialami sendiri oleh seorang Rasul Kristus Yesus yang bernama Paulus. Pertanyaan bagi kita semua setelah mendengarkan pernyataan ini. Apa sih yang menjadi rahasia iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam menghadapi segala perkara kehidupan ini? Sehingga semuanya itu boleh ditanggung, dan di dalam waktu bersamaan pula dia senantiasa merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, paling tidak ada dua rahasia yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga ia mampu menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ia selalu belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ia selalu memilih setia di dalam Kristus meskipun tantangan dan rintangan silih berganti ia hadapi. Dua rahasia inilah yang dimiliki olehnya. Sehingga ia berkata, dalam segala perkara aku tanggung semuanya karena Dia memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidaklah mudah untuk mencukupkan diri dari segala keadaan. Apalagi dalam situasi yang kita alami pada saat ini.
mungkin kita merasakan sesuatu yang berbeda, yang kaitannya dengan pendapatan kita sebelum pandemi dan setelah pandemi atau di masa pandemi ini. Saudaraku, sekilas memang kalau kita mendengar, ayo kita mencukupkan diri, sepertinya mudah untuk dilakukan. Tapi sebenarnya berusaha untuk mencukupkan diri itu bukan perkara mudah. Makanya tadi kalimat Rasul Paulus itu ia berkata, aku belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Kata belajar itu pesannya adalah mencukupkan diri itu tidak mudah. Karena hasrat manusia itu tidak pernah puas, bukan? Tidak pernah cukup. Rasul Paulus memakai kata aku belajar. Supaya apa? Ya supaya mampu mencukupkan diri. Saudaraku, ini hal yang penting. Dan yang menarik ketika ia mampu belajar mencukupkan diri, ia justru menasihati orang-orang di Filipi dengan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu tahu, posisi Rasul Paulus ketika ia mengirimkan surat ini berada di mana? Ia sebenarnya sedang berada di dalam penjara. Ia dipenjara karena imannya kepada Kristus. Tidak logis memang orang yang sedang berada di dalam penjara menasihati orang-orang yang berada di luar penjara yang hidupnya bebas, yang tidak terikat dengan hukum tertentu. Mungkin kita bertanya di dalam hati, kenapa Rasul Paulus yang sedang berada di dalam penjara itu berkata, bersukacitalah. Saudaraku, apakah di sekitar penjara itu ada tanda-tanda sukacita bagi orang-orang yang berada di dalamnya? Pasti tidak ada. Umumnya orang sedang berada di dalam penjara, ya serba mengalami kesulitan, kesusahan dan penderitaan. Tapi Rasul Paulus justru merasakan sukacita. Dan sukacita itu juga dia sampaikan dan dia teruskan kepada jemaat di Filipi. Kenapa kok ia tetap bersukacita di tengah-tengah keadaan yang mencekam dan mengerikan itu? Jawabannya, karena sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus tidak berasal dari keadaan, tapi berasal dari Tuhan sendiri. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan yang paling menarik lagi dia mengatakan apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Saudaraku, tidak mudahlah untuk bersyukur dalam segala hal. Siapa sih yang mampu bersyukur dalam segala hal? Hanya orang yang belajar untuk mencukupkan diri dari segala keadaan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ia mengatakan apa tadi? Aku menanggung segala perkara di dalam Dia. Artinya apa, saudaraku? Rasul Paulus tidak pernah menyesal di dalam mengikut Tuhan, meskipun rintangan itu bertubi-tubi ia alami. Ia tidak pernah menyesal, apalagi mundur dari kehidupan beriman. Mengapa demikian? Karena ia tahu pilihannya adalah pilihan yang paling tepat untuk mengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah menjanjikan selama kita mengikut Tuhan, jalan kehidupan kita itu lurus adanya. Yang Tuhan janjikan adalah dalam segala perjalanan hidup kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan hidup ini tanpa kabut yang pekat. Yang Tuhan janjikan adalah kasih Tuhan nyata pada waktunya. Bapak Ibu masih mengingat sepenggal lirik lagu dari NKB itu, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
dan seterusnya, saudaraku. Inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus, sehingga ia tetap memilih setia di dalam Kristus, meskipun di tengah-tengah persoalan yang tak kunjung berhenti ia hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin juga pada saat ini kita sedang menghadapi sebuah perkara kehidupan ini. Baik dalam perkara yang kaitannya dengan kebutuhan jasmani kita, maupun juga perkara yang kaitannya dengan pilihan dan keputusan kita di dalam mengikut Tuhan yang berkaitan dengan rintangan iman. Seharusnya kita seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Karena kita tahu Tuhan itu mengerti apa yang menjadi isi hati setiap anak-anaknya. Dan ia tidak pernah terlambat ketika setiap kita berseru meminta tolong kepadanya. Tapi kita harus jujur, saudaraku, ada kalanya ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita justru mengalami kepanikan yang luar biasa. Sukacita itu kadang kita tidak rasakan. Pernah seorang jemaat itu dalam diskusi pemahaman Alkitab berkata, kenapa Rasul Paulus merasakan sukacita di dalam penjara, dan kemudian ia menasihati orang-orang yang berada di luar penjara itu justru harus bersukacita. Logisnya sebenarnya yang memberikan nasihat bersukacita itu adalah orang-orang yang berada di luar penjara yang sedang membesuk orang yang sedang berada di dalam penjara. Tapi kenapa kok kebalikannya seperti dalam bacaan pada hari ini? Saudaraku, Rasul Paulus secara fisik, ia memang dipenjara oleh jeruji besi yang kuat. Tetapi hatinya tidak pernah bisa dipenjarakan dengan keadaan. Tapi di zaman sekarang tidak sedikit anak-anak Tuhan, fisik mereka sebenarnya tidak dipenjarakan di dalam sebuah tahanan tembok yang tebal. Tapi tanpa disadari, banyak anak-anak Tuhan yang justru hidupnya dipenjarakan oleh ketakutannya sendiri. Banyak orang Kristen secara fisik sebenarnya hidupnya bebas dan merdeka, tetapi hatinya dipenjarakan oleh kecemasannya sendiri. Banyak orang Kristen secara fisik sebenarnya tidak dipenjarakan, hidupnya bebas dan merdeka, tetapi hatinya dipenjarakan oleh kekhawatirannya yang berlebihan. Maukah saudara keluar dari penjara seperti itu? Mari kita belajar seperti sikap Rasul Paulus pada saat ini. Apa yang menjadi rahasia baginya? Ada dua tadi. Yang pertama, belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Yang kedua, tetap memilih setia di dalam Tuhan. Karena memahami bahwasanya sumber kekuatan ini hanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, minggu hari ini adalah ibadah penutupan pekan sekolah minggu GKI Wonosobo. Temanya tidak pernah berubah. Kalau minggu lalu dalam rangka pembukaan pekan sekolah minggu temanya adalah aku berubah. Apa yang berubah? Cara kita, metode kita untuk beradaptasi dengan zaman saat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberitakan firman Allah, sekaligus dalam rangka juga untuk mendengarkan firman Allah di tengah-tengah situasi yang serba dibatasi pada saat ini. Lalu hari ini tema minggu adalah tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah dalam kehidupan ini? Iman percaya kepada Kristus. Dunia ini boleh berubah. Perkara-perkara kehidupan ini setiap hari berubah-ubah. Tapi kita harus percaya kasih setia Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya tidak pernah berubah. Kasihnya selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Karena itu saudaraku, mari kita belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Dan yang kedua, mari kita tetap memilih setia
di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini berada dalam satu derap untuk memutus rantai penularan wabah pandemi COVID-19. Dan biarlah kami memiliki tujuan yang sama, kesehatian, untuk bersama-sama menahan diri untuk hadir dalam kerumunan. Dan kami juga boleh mendisiplinkan diri di dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga kesehatan. Engkau senantiasa melindungi mereka, memberikan juga perlindungan, kekuatan, dan juga hikmat yang daripadamu. Merekalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami, baik yang terpapar COVID
maupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami percaya melalui tenaga medis, melalui diagnosa yang tepat, obat-obatan yang dikonsumsi dan waktu peristirahatan yang dijalani sebagai sarana di tangan Tuhan di dalam memulihkan dan menyehatkan saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan pada saat ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga duka, keluarga besar almarhum Bapak Meru Santoso dan keluarga besar almarhum Bapak Lukas Wiharjo. Engkau senantiasa menganugerahkan penghiburan dalam kehidupan mereka oleh kuasa Roh Kudus melalui sesama yang ada di sekitarnya. Mampukanlah mereka untuk melihat pelangi kasih di balik suasana sedih yang sedang mereka alami pada saat ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, baik di saat duka maupun di saat suka. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKI Wonosobo, segenap majelis jemaat, para pengerja, para pengurus badan pelayanan, komisi-komisi, dan para pelayan-pelayan kebaktian, dan segenap karyawan gereja. Engkau senantiasa juga boleh memperlengkapi kami di dalam hikmat dan karunia talenta pelayanan daripada Tuhan, guna untuk pembangunan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan komitmen yang tulus, di mana kami boleh menghayati pelayanan ini sebagai wujud ungkapan syukur kami, karena Tuhan sudah sungguh teramat baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini pula ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul di dalam masalah kebutuhan hidup yang kaitannya dengan keuangan. Mereka juga yang bergumul karena masalah pekerjaan. Mereka juga bergumul karena masalah studi dan pendidikan anak-anak, masalah kesehatan, cita-cita di dalam merintis usaha baru. Termasuk mereka juga yang sedang bergumul untuk jodoh dan pasangan hidup, dan berbagai pergumulan lainnya. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu, yang mengenali setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Yang kami tahu, Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau Bapa yang selalu peduli. Engkau tidak pernah terlambat ketika kami sedang berada di dalam kesulitan. Karena dalam segala musim kehidupan ini, Engkau gembala yang baik bagi kami, anak-anak-Mu, yang menjamin segala kebutuhan kami, baik jasmani maupun kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh isi hati kami yang belum terucap melalui syafaat pada saat ini. Kami percaya Engkau sanggup menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak jauh dalam hidup ini, karena Engkau hanya sejauh doa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyampaikan seluruh syafaat ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bapak dan Ibu dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di dalam warta jemaat, atau dapat juga menitipkan persembahan Bapak Ibu di kantor gereja. Firman yang mendasari persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Yang demikian bunyinya, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan, menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita bersama berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini, supaya dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh indah kabar mulia. Yesus
Kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk papa, mama, om, tante, opa, dan oma. Meskipun kita belum bisa bertemu, meskipun pandemi masih terjadi, tetaplah setia kepada Kristus. Meskipun kegiatan gereja dan aktivitas sehari-hari masih menyesuaikan situasi, tetaplah semangat mengikuti Tuhan, jangan berubah. Aku mau menjaga papa, mama. Begitu juga om, tante, opa, oma. Jangan lupa menjaga aku dan teman-temanku, juga menjaga orang yang kita kasihi. Seperti harapan anak-anak, mari tetap setia mengikut Tuhan dalam situasi apapun. Kami mau tetap setia. Dalam keterbatasan, kiranya kita tetap memuji Tuhan. Kami akan selalu memuji Tuhan, kini dan selamanya. Kita membuka hati menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Shalom, saudara-saudara. Pada saat ini kita memperingati 78 tahun Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Ini bukan hal yang sepele dan singkat, tapi sudah cukup lama. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang banyak dan juga tantangan-tantangan yang luar biasa dalam perjuangannya sampai saat ini. Dan kami sarankan untuk kelanjutannya kita lihat ke depan untuk melihat loncatan situasi kondisi yang ada baik di negara kita atau di seluruh dunia, di mana perubahan yang luar biasa akan terjadi, di mana dunia digitalis akan menjadi pokok yang kuat dalam kehidupan ke depan. Maka kami sangat berharap untuk anak-anak sekolah minggu ini benar-benar adaptif, obedient untuk bisa menghadapi masa depan sekolah minggu yang adaptasi dengan lingkungannya dan berguna bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Biarlah semuanya ini menjadi berkat kembali bagi kita bersama, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai semua program-program sekolah minggu ini. Selamat berulang tahun ke-78. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Halo, saya di sini sebagai perwakilan orang tua dari kelas kecil anak sekolah minggu GKI Wonosobo. Sebelumnya terima kasih banyak atas kerja keras yang telah diberikan guru, seluruh guru sekolah minggu yang memberikan waktu, tenaga, dengan memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat mengenai firman Tuhan sehingga anak-anak bisa menyerap dengan baik. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan sedikit usul dari saya
Semoga ada Zoom untuk anak-anak mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali supaya ada interaksi antara guru dan anak menjadi lebih akrab lagi. Hanya itu kiranya yang bisa saya berikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali, berdoa kembali, bersukacita kembali bersama-sama, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Shalom, selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Wonosobo yang ke-78. Semakin sukses walaupun banyak tantangan di era pandemi COVID ini. Tuhan memberkati. Dari Sion Siloam mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Wonosobo yang ke-78. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Wonosobo yang ke-78. Semoga semakin sukses, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Wonosobo yang ke-78. Semakin sukses, Tuhan memberkati.